Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di project UAS dari mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini saya ingin podcast atau ngobrol dengan pelaku usaha, salah satu usaha yang sudah cukup maju ya, dan insya Allah akan selalu berkembang dengan baik ke depannya. Di sini ada Bapak, siapa namanya Pak? Bapak Abdul Rojak. Iya. Di sini terima kasih ya Bapak udah berkesempatan meluangkan waktunya. Meluangkan waktunya pada saat hujan-hujan gini datang ke rumah saya ini untuk membantu saya dalam proyek tugas akhir UAS dari manajemen pemasaran. Nah, di sini Bapak pelaku usaha apa Pak? Saya jualan soto. Jualan soto. Soto apa Pak? Soto ayam ya? Sebenarnya soto basicnya, sotonya soto Lamongan sebenarnya. Soto Lamongan. Iya, cuman karena pengen beda saya kasih nama soto Empal Brewok gitu sebenarnya. Jadi itu cuma nama doang, tapi sebenarnya dasarnya soto Lamongan. Gitu. Kalau orang yang udah biasa makan soto tahu kalau ini soto Lamongan. Gitu. Oh iya, emang di sini sih terkenal kalau soto yang paling enak itu emang soto Lamongan ya. Tapi saya nggak bilang ini soto Lamongan, nggak, supaya orang beda aja. Nah, Bapak ini kan sotonya terkenal enak banget ya. Nah, itu resepnya itu dapat dari mana? Atau turun-temurun atau bikin resep sendiri gitu, Pak? Kalau dari awal saya kan memang Pak itu generasi ketiga ya dari keluarga saya. Jadi soto ini memang dulu kakeknya bapaknya ibu saya itu udah jualan soto, cuman soto biasa. Tapi semakin kesini semakin punya pengalaman mungkin ibu saya, karena memang pertama jualan itu kan di Kampung Melayu gitu. Terus ibu saya itu nikah dengan bapak saya. Nah, bapak saya yang tukang soto begitunya. Jadi bapak saya udah meninggal, ya diterusin ke saya gitu. Nah, tapi yang di Kampung Melayu udah tutup karena ya pergeseran zaman lah. Jadi saya tinggal biasanya di Bekasi jualan soto ini. Bumbu rahasianya bumbu dari keluarga aja. Tapi setelah saya coba-coba, ya itu ternyata itu soto Lamongan gitu. Oh, hampir mirip sama Iya, soto Lamongan. mungkin di bapak saya atau kakek saya dapat resepnya dari temen yang dari Jawa gitu ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi kalau kata istri saya, kata para pelanggan saya bilang, ini soto Lamongan Pak, kok kenapa dikasih nama Empal Brewok gitu. Ya saya jelasin bahwa Empal Brewok cuma nama doang, saya bilang. Nama marketing Nama ya merek dah lah kita mah. Kalau saya kan memang keluarga Betawi ya, bapak saya Betawi, jadi saya juga Betawi. Tapi kalau nanti saya bilang soto Lamongan, lah emang Pak Rojak orang Betawi, orang Jawa. Tadi kan kita udah ngomongin resepnya nih. Kemudian aku pengen tahu nih Pak, sehari itu bisa habis berapa porsi sih Pak? Dalam sehari? Kalau hari-hari biasa paling banyak banget itu 50, paling banyak ya 60 lah paling banyak. Kalau hari-hari libur ya itu kadang bisa 100, bisa 125. Paling sering sih antara 100 sama 125 lah gitu. Karena kan kita kenapa ya begitulah, paling banyak 125 lah. Nah, Bapak nih warung sotonya buka dari pagi jam berapa tuh Pak? Kita pagi udah buka pokoknya jam-jam sarapan.
jam 8 lah, paling lambat jam 8. Tapi kita dari jam 6 udah siap-siap, dari jam 6 habis sholat subuh kita udah siap-siap. Karena kan apa namanya, kuahnya itu harus panas. Terus juga ada sate dan sebagainya kita siap. Karena kalau nggak itu, ntar tamu datang, karena ada tamu yang emang sengaja mau makan di tempat kita datang gitu, bukannya buat makan siang doang. Jadi emang sengaja datang. Bukanya sampai malam atau ada berapa shift gitu bukan? Kalau libur kita jam 9 jam 10 malam kita tutupnya. Tapi kalau hari jam-jam kerja ya, jam-jam Senin sampai Jumat hari kerja lah ya, kita paling lama banget itu jam 8 jam 9 lah gitu. Oh iya. Tapi kalau mau hari libur jam 10. Paling ramai tuh di jam berapa sih Pak kalau soto pasti? Kalau jam ramai kita ada yang paling banget jam 12 lah, makan siang. Oh makan siang, bukan pas sarapan. Kecuali kalau hari libur ya, hari libur tuh pagi udah ramai. Oh iya. Justru kalau siang malah sepi kalau hari libur, jadi kalau pagi lah pagi. Oke. Pasti kan kalau soto ayam ini kan semua kalangan sih suka sih ya. Dari yang tua, muda, pokoknya kalau makan pasti ya umum lah, orang tua, anak-anak kalau sarapan tuh pasti nyarinya soto ayam gitu ya. Bapak udah punya berapa cabang? Apa baru yang di warung ini aja? Kalau ini sebenarnya kan saya pengen buat cabang ya, tapi ya saya cukup lah satu aja. Ya, apalagi ini kan jatuhnya usaha keluarga ya. Karena kan dari bapak saya yang di Kampung Melayu. Dan Kampung Melayu kan dulu juga Kampung Melayu terkenal zaman dulu kan terkenal lah Mester ya. Sekarang Kampung Melayu terkenal ya. Seperti itu kita jalan jualannya geser ke Bekasi karena rumahnya juga kan pindah ke Bekasi. Jadi udah nggak bikin cabang lagi. Udah punya berapa karyawan sih Pak? Karyawan enggak, kalau karyawan sebenarnya yang biasa itu tiga orang, tiga dengan saya maksudnya, tiga dengan saya. Kalau saya kan udah duduk aja. Tapi kalau umpamanya kalau Sabtu Minggu kita karyawan jadi 5. Ada cabutan lah, karyawan cabutan. Oh, gitu. Karena kita kegiatan di cuci piring. Piring, terus ambil kan kalau cuci piring kan itu dia ambil piring dulu dari meja bawa ke dapur. Jadi kewalahan di situ aja. Apalagi kan, tapi kalau umpamanya lebih dari 100 makan sehari repot kan cepet. Itu kan kita sediain mangkoknya. Kalau sediain mangkok kita lebih dari 200. Tapi kalau umpamanya karyawan kan harus ngebantu cepet. Nah, pembeli itu kan maunya cepet sekarang kan. Iya. Kan kalau sotonya ini kan aku kan biasanya kalau makan di tempat bapak tuh pakai ceker, ada ampelahnya. Kan ada soto ayam ceker, terus ada sate-sateannya, ada sate apa aja tuh Pak? Enggak gini. Sebenarnya kan itu kalau di sate Lamongan di soto Lamongan itu kan udah umum tuh. Ada sate usus, sate ampela, sate telur puyuh gitu ya. Nah karena saya kasih judul soto empal brewok, makanya saya menyediakan kuah yang ada dagingnya, tapi daging tipis-tipis itu kayak pilet gitu ya, daging sapi. Jadi ini Pak soto ayam apa soto sapi Pak? Iya, makanya itu saya apa sebutnya ya, mengalihkan bahwa ini bukan soto Lamongan gitu. Sebenarnya kalau orang yang sering makan soto Lamongan dia tahu kalau ini soto Lamongan begitu. Makanya saya bilang saya kasih ini deh, kasih variasi daging gitu. Terus untuk makanan ininya kayak pendampingnya kan kalau soto ayam kan aku sukanya ada gorengan. Di tempat Bapak ada apa aja? Enggak, kita nggak disediain di itu. Enggak ada. Kita hanya sate doang, hanya sate-satean doang. Sate usus, ampela, telur. Kalau bisa sih paling kerupuk doang sih. Kalau bisa sih kita lebih happy kalau di depannya ada gorengan ya Pak ya. Coba nanti besok-besok saya udah kesana ditambah gitu. Ada gorengannya, kayak bakwan, tahu tempe mendoan, gorengan. Jadi ada pendampingnya buat makan selain ada kerupuknya juga kan. Pernah kita coba, tapi karena kita bikin misalnya 20 gorengan gitu ya. Sisanya banyak, nggak pada laku, tapi makasih udah kasih masukan. Tapi udah kita coba, karena kita
istri saya kan orangnya senang masak tuh ya. Jadi kayak, Pak, bikin gorengan ya? Ya sih iya aja namanya jualan. Tapi sedikit lakunya. Oh iya. Sedikit lakunya. Minumannya ada apa aja Pak? Apa biasa aja? Biasa aja. Kalau minuman kita, gitu ya? kalau minuman yang paling utama kita siapin 2, teh pahit sama teh panas manis. Es teh manis maksudnya berhubung dengan teh lah. Nah, karena saya dapet endorse dari minuman soft drink, ada showcase-nya, ya paling itu doang, iya. doang. Oh ya, oke. Kalau yang utama ya saya jual itu doang. Nah di sini kan soto ayam ini kan usahanya biasanya tuh laris ya, konsisten. Terus dan bukan yang Bapak juga bukan Bapak aja, banyak gitu yang bikin soto ayam lamongan di sini gitu. Terus menurut Bapak nih, dari sisi Bapak sebagai pelaku usaha itu kendala apa sih yang ditemui oleh Bapak ketika dari awal membuka usaha soto ini sampai sekarang? Kendalanya apa aja nih? Kan saya jadi bisa. Kalau saya sih merasa nggak ada kendala ya, tapi kadang-kadang aja saya suka kehabisan susah nyari ayam, karena kan ayam yang saya beli itu bukan ayam biasa, bukan ayam kampung, bukan ayam negeri, tapi ayam yang namanya ada istilahnya saya lupa, tapi jadi ayam itu kalau direbus sebentar saja dia akan lunak seperti bubur gitu, lunak dia, lembut, nggak keras. Dan ayam itu yang saya beli itu bukan ayam gampang basi lah, gampang keras, gampang basi, enggak. Jadi walaupun kita kukus dia awet. Makanya saya punya pelanggan merasa, wah ibu punya ayamnya enak nih. Sekalian promosi ya Bapak. Ini soto ayamnya ada di mana Pak? Di Candrabaga. Kita di Candrabaga. Kita buka Senin sampai dengan Minggu. Oh, gitu. Setiap hari ya, insya Allah ya. Tapi kadang-kadang kalau bapaknya nggak pulang kampung, kita sampai dengan Sabtu Minggu lah full gitu. Candrabaga dekat Marakas. Dekat Marakas ya Pak ya. Gitu. Iya, di situ kan banyak banget ya orang-orang yang pada lalu lalang, jadi rame lah intinya pasar. Apalagi kalau Sabtu Minggu rame, orang ada olahraga. Alhamdulillah ya rame apa lah. Amin. Dari porsi yang perharinya itu udah memenuhi target penjualan. Tapi Bapak menargetkan penjualan nggak sih perharinya? Kalau saya ini sih target nggak sadar ya, target yang tidak ditargetkan sebetulnya. Sebenarnya kalau umpamanya saya itu dengan jumlah karyawan, apalagi dulu saya ngontrak kan tempat jualan, saya sekarang sudah nggak kontrak, berdiri sendiri karena kan omsetnya cukup lah gitu. Jadinya secara tidak langsung saya harus menjual paling sedikit itu 25 porsi paling sedikit ya per hari, paling sedikit. Sebenarnya target aman itu 50, target aman. Jadi target aman 50, kalau per mangkoknya 15.000 dikali 50 itu kan sekitar 1.700.000 gitu, 1.700.000 dikali 26 hari itu sekitar 19.500.000. Jadi saya sudah ketutup itu, sudah aman maksudnya gitu loh, untuk bayar listrik, bayar karyawan dan sebagainya. Jadi paling sedikit banget 25 saya butuh per hari ya. Yang paling aman 50, ya surga ya di atas 100. Karena kalau sampai menyentuh angka 100, saya udah sederhana aja tuh jualan kalau sehari udah 100. Karena kan kalau sampai mendapatkan 100, saya bisa berarti saya udah hampir sebulan bisa menghasilkan uang sekitar 39 juta. Karena satu porsinya kan 15 juta. Tadi aku mau nanya omsetnya juga sih Pak, pengen tahu. Itu omsetnya dari situ. Jadi kalau per mangkoknya 15.000, terus berarti kan 100 itu kan sekitar 15 juta per hari. Jadi kalau umpamanya dikali, maksudnya 1.500.000 maksudnya gitu loh. Nah kalau mau dikali 26 hari, nah udah berarti hampir 34 jutaan. 34 juta ya, alhamdulillah ya Pak. Makanya saya untuk buka, kalau ada tadi Mbak bilang mau buka cabang enggak, saya enggak.
gitu. Mungkin nanti karena udah ngerasa cukup satu Cukup aja lah ya, sebenarnya udah cukup. cukup ya. Oh Hmm. mungkin nextnya saya Iya, kali ya banyak Pak. yang nanya. Bisa. Mau bikin usaha soto nanti Bisa. belajar sama bapak Bisa, ya. bisa. Soto ayamnya soalnya enak Hmm. guys. Nanti aku mau buka di cabang Pertiwi aja kali ya. Iya. Ya nggak apa-apa Uh, gitu, nanti bisa dibantu. Jadi- Cuma ada beberapa yang harus diperhatikan, bahwa kita kan jualan harus ya konsisten ya. Dan konsisten itu bukan dari sisi jualan bukan, tapi konsisten menurut saya pribadi bumbunya gitu mbak, bumbunya nggak berubah, bumbunya rasanya nggak berubah, itu konsisten. resep rahasia nggak sih ini bisa disebutnya? Enggak pak, Jadi enggak. nggak semua orang juga bisa dapat resep ini gitu. Sebenarnya seperti saya bilang tadi dari awal ya, bahwa saya kan ini dari generasi ketiga ya. Jadi dari bapak saya dan bapaknya bapak saya. Gitu. Nah kalau bapak saya kan dulu jualannya di Kampung Melayu ya. Terus bapaknya bapak saya itu, atau kakek saya sebutnya di Jatinegara, di Mester gitu loh. Nah jadi di situ dan sekarang turun ke saya, dan itu resepnya sudah saya coba, sudah saya perhatikan, nggak ada rahasia-rahasiaan. Cuma kita berani aja, misalnya harus ngasih kunyitnya jangan nanggung-nanggung gitu dalam salam. Jadi maksimal, jangan dikasih setengah aja, jangan gitu. Jika kalau saya mah, kalau umpamanya kuah yang nggak habis saya buang, nggak dipakai lagi, itu rahasianya sebenarnya. Terus daging ayam yang daging ayam yang sudah saya pakai, udah nggak saya pakai. Biasanya daging ayam tuh habis ya, makanya saya stok ayam misalnya sehari habis 15 ekor gitu ya. Udah berarti saya stoknya 13 atau 14 gitu. Jadi nggak dibikin, saya bikin masak 20 enggak. Dan juga saya masak misalnya ngerebus ayam sama tikung soalnya 2 gitu loh. Karena kalau ayam 2, ntar kalau udah yang satu habis, saya udah masak satu lagi gitu. Jadi nggak langsung masak 5, enggak. Takutnya basi. Oh jadi emang resepnya begitu. Resepnya gitu sih ya, kuncinya sotonya itu kuahnya fresh, ayamnya Fresh, juga fresh, fresh jadinya ya. kalau dimasak juga ya semua bumbu terserap dengan enak gitu, sedap lah ya. Iya. Pokoknya kuncinya itu harus fresh. Dan itu juga orang-orang tuh senang gitu makannya, dan juga ketahuan gitu, apa maksudnya tidak pelanggan nggak merasa dibohongin, oh ini ayam lama atau apa gitu ya. Pokoknya emang ini ya, emang benar-benar fresh semua bahan-bahannya. Nah terima kasih banyak nih Pak, udah ngobrol lumayan banyak nih mengenai usaha sotonya. Nah terakhir sih mungkin saran dan masukan buat kami nih yang mau usaha kuliner ya, agar tetap kita tuh usahanya tetap berjalan konsisten, kitanya juga semangatnya terus menerus gitu, nggak gampang down dan nggak gampang putus asa untuk tetap meneruskan usaha kuliner kita gitu. Kalau saran saya sebagai anak-anak muda yang mau terjun di usaha kuliner ya, jadi seperti saya bilang tadi, kita harus konsisten. Jadi bukan hanya konsisten jualan semangat jualan, bukan, tapi ya konsisten di resep gitu loh. Kita misalnya resep, kalau jangan sampai sudah ganti yang tukang masak rasanya berubah, jangan. Jadi harus, jadi misalnya rasanya terus udah jangan berubah. Nah terus juga kita harus kuat melihat respon pasar. Jangan misalnya hari ini jualan sepi, jangan, jualan aja gitu loh. Misalnya hari Senin laku 10 mangkok, 15 mangkok, 20, besok cuma laku 5. Terus hari Rabunya misalnya laku 5, jangan berpikir besok sepi, jangan, besok nggak jualan, malas, enggak. Justru pada saat kita Senin, Selasa sampai dengan Minggu sampai dengan Sabtu kita jualan laku atau tidak laku, orang akan lihat, di situ ada warung soto, di situ ada warung soto. Maka inilah pentingnya spanduk, pentingnya branding, istilahnya branding ya pada zaman sekarang ya, istilah merek lah ya. Seperti saya nih kan sebenarnya soto Lamongan, tapi saya kasih nama soto empal brewok. Jadi orang ngeliat, itu apa sih kok soto empal brewok? Coba yuk namanya gitu. Unik ya. Jadi orang coba di situ. Nah jadi orang berpikir pas dia mau datang tutup, ya nggak boleh tuh. Pokoknya laku nggak laku tetap harus buka toko itu. Iya. Dan jangan kebanyakan pindah. Gitu. Kan
gini Pak, satu lagi ya, maaf ya, soalnya kan usaha soto ini kan pasti banyak saingannya. Iya. Selain Bapak soto yang Bapak punyai kan, Iya. pasti banyak di sekeliling daerah Bapak tuh soto ayam juga yang banyak yang enak. Nah, Iya. biar Bapak tuh lebih usahanya tuh bisa lebih diingat oleh para konsumen itu gimana gitu, dan tetap positive thinking, optimis gitu bahwa usaha saya akan tetap berjalan dengan lancar gitu, gimana? Iya. Kalau Tips dan triknya gitu. ya jadi supaya kita tetap stabil istilah kata ya. Ya jadi kita masakan harus tidak berubah. Terus kedua kita disiplin. Terus juga Disiplin ya. juga kita tidak boleh bosen, istilah katanya bosen lah ya. Juga kita tidak boleh bosen itu berkaitan erat dengan mengeluh itu jangan. Pokoknya nikmati saja jalannya apa adanya. Makanya sebelum usaha pastikan dulu hati kita nih matengin. Saya mau usaha ini. Udah jangan berubah-ubah lagi. Udah usaha, udah ngebuka warung soto umpamanya ya, warung soto deng. Terus ada teman dateng nih, mau nggak kamu jualan tas branded atau tas bermerek? Jangan Atau berubah lagi. kuliner lain, kalau Korea, misalnya makanan Korea lagi rame, happening nggak banget nih. usah. Fokusnya di situ dulu. Kan kita kan cuma hanya satu yang kita cari, income kan? Iya. Hanya income yang dicari. Jadi income kita ya di situ, di warung soto itu. Pastikan bahwa soto kita enak. Bagaimana kita melihat warung soto kita enak? Ya pembeli aja. Lihat pembelinya ada nggak? Kalau pembeli udah 3 bulan, pembelinya masih 2. Iya, misalnya udah 3 bulan atau 2 bulan, pembelinya masih 2 orang, 3 orang, itu bermasalah, berarti kita punya masakan. Oh iya, kita harus paham juga ya, kok ini pembelinya dikit. Iya. Kita gitu. kita harus tahu rasanya ini Iya, ada yang kita harus jujur, direvisi kita harus kan jujur gitu loh. ya. Kita harus jujur nih, misalnya, masakan aku nggak enak nih, harus bilang nggak enak, ini nggak enak nih. Dan gitu. Dan jangan pernah berhenti untuk mengecek masakan kita. Bagaimana cara mengeceknya? Ya kita harus melihat ini kurang rasanya di mana. Terus kenapa pelanggan datang banyak? Kenapa pelanggan tidak datang? Itu hal-hal harus perhatikan. Kan sekarang banyak udah ada di YouTube, udah ada. Kalau emang mau, ada yang lebih ekstrim, beli aja soto orang lain. Itu yang ekstrim gitu. Beli soto orang lain. Membandingkan rasa soto kita sendiri gitu ya. Kalau umpamanya dia lebih enak, itu bahaya dalam bisnis kita gitu. Iya, Kita bilang, wah ini lebih enak nih. Nah, kita kan orang masak, kita pasti tahu loh, pasti ini ada kapulaganya, umpamanya gitu ya. Pasti ini ada minyak sesuatunya begitu, atau kita nggak hafal. Nah, tapi kalau umpamanya dia tidak enak, lebih enak dari kita, berarti kita beruntung itu gitu. Tetapi jangan lupa loh, kadang-kadang nih kita merasa soto kita enak padahal tidak enak. Itu yang jadi PR. Itu yang menjadi apa sebetulnya? Berarti bener ya, kita harus ada pembanding dulu. Membanding. Selain soto yang kita bikin atau Jadi resep yang kita bahaya buat kita nih, kalau istilah agamanya sombong lah ya, sombong. Kita harus selalu, gue udah banyak yang beli nih, aku sudah banyak pembeli, pasti makanan aku enak, enggak gitu. Makanya kita perhatikan, makanya saya bilang tadi harus cek soto kita ini kenapa banyak yang beli, soto kita ini kenapa tidak banyak yang beli, harus lihat itu. berarti ya harus tiap bulan tuh monitoring Jadi masakan istilahnya sendiri gitu kan. Iya. Pasti Apa sih kan yang kalau salah gitu? chefnya beda, kadang kan mungkin rasanya beda. Kita kan juga kalau di udah punya warung langganan, kadang hari ini masakannya enak, tapi kok di minggu depannya kok Nggak enak. Ini Itu sebutnya kenapa gitu. Kita harus tahu ya Pak ya. harus jangan penyebabnya. jangan sombong. Gue mah udah enak, aku sudah banyak pembeli, santai aja. Enggak. Banyak masa ada orang jahat gitu. Ada kelalaian karyawan, ada ketidakdisiplinan karyawan atau ketidakdisiplinan kita gitu loh. Pada saat kita pergi, kita lupa ngasih misalnya bumbu rasa, kita pergi aja, tapi sudah merasa pasti laku. Enggak. Memang 1-2 minggu pada saat soto kita atau makanan kita ngedrop tidak enak, 1-2 minggu masih banyak pelanggan, tapi tunggu aja 1 bulan kemudian udah hilang pelanggan. Makanya dijaga kestabilan kita punya masakan. Oke, Bapak
Iya, iya, iya. terus ilmunya. Kalau kita tuh kalau buka usaha kuliner itu triknya apa sih biar bisa kita tuh konsisten dan semangat terus dan yakin bahwa usaha kita ini maju gitu, dan kalau bisa berkembang menjadi usaha-usaha lain atau berkembang punya cabang-cabang lain Iya, gitu iya. ya Pak ya. Dan saya doakan Soto Ayam Bapak juga banyak semakin banyak cabangnya. Amin, amin. Terus usahanya laris, berkah, maju gitu Amin. ya. Amin. Dan doakan saya juga, saya jadi pengen punya usaha soto juga nih. Iya, nggak nanti apa-apa dibantu nanti. nanti kalau udah ada kesempatannya saya buka nih di depan kampus Pertiwi ya. Siap, siap. Ya terima kasih Sama-sama, Ibu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf. Terima kasih. Semoga nilainya bagus. Oke, di sini Pak, kan soto ayam Lamongan itu pasti banyak ya disukain sama semua orang, apalagi kalau buat sarapan ya. Saya juga udah sering makan di soto ayam warung Bapak tuh enak banget, terus cekernya juga gede.